Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Bu Ima juga berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga tetap semangat belajar. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tayamum. Kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita dari bab sebelumnya. Nanti teman-teman bisa siapkan bukunya dan dibuka halaman 121 pada bab 3 materi tayamum. Apakah teman-teman sudah siap? Nah, kalau sudah siap, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap belajar ya? Sudah dibuka bukunya halaman 21? Dan juga jangan lupa siapkan alat tulisnya. Kita hari ini akan belajar tentang tayamum. Teman-teman sudah pernah dengar apa itu tayamum kan? Nah, tayamum apa itu coba? Tayamum adalah pengganti wudhu. Benda apa yang digunakan? Benda yang digunakan untuk tayamum adalah tanah atau debu. Tentunya debu yang suci. Tayamum adalah salah satu cara bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang suci dengan cara mengusapkannya ke muka dan kedua tangan sampai siku-siku. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi. Ya, wudhu adalah cara bersuci, mandi juga salah satu cara bersuci. Kenapa kita harus tayamum, Bu? Nah, ada syarat-syaratnya. Kapan kita diperbolehkan tayamum? Yang pertama, tayamum boleh dilakukan jika tidak ada air. Misalnya ketika musim kemarau, kita sulit sekali mendapatkan air. Kita sudah mencari kemana-mana misalnya, tapi tidak juga ditemukan air. Maka ketika kita akan melaksanakan sholat, kita diperbolehkan untuk tayamum. Karena kan kalau kita mau sholat harus dalam keadaan suci dari najis dan juga dari hadas. Nah, untuk membersihkan diri karena kita tidak mendapatkan air, kita bisa menggunakan debu yang suci untuk bertayamum sebagai gantinya wudhu. Kemudian yang kedua, ketika kita tayamum itu tentunya mau melaksanakan sholat biasanya. Nah, ketentuannya itu harus sudah masuk waktunya sholat dulu. Jadi tidak bisa misalnya kita tayamum satu kali tapi digunakan untuk sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Dalam satu tayamum hanya bisa digunakan dalam satu kali sholat, itu pun harus sudah masuk pada waktu sholatnya. Jadi ketika jam 12 siang kita mendengar adzan duhur, itu tandanya sudah masuk waktu duhur, kita sudah diperbolehkan untuk melaksanakan sholat duhur dan kita mengambil debu untuk bertayamum, kemudian dilanjutkan dengan sholat duhur. Kemudian syarat yang ketiga yaitu tayamum itu menggunakan tanah atau debu yang suci. Jadi selain tanah atau debu yang suci kita tidak bisa menggunakan benda lainnya untuk tayamum ya. Misalnya menggunakan tisu itu tidak bisa. Yang keempat, syarat tayamum diperbolehkan jika kita sedang berhalangan. Contohnya sedang sakit atau sedang dalam perjalanan. Kalau kita sakit, itu juga tergantung sakitnya ya. Sakit yang dimaksud di sini adalah sakit apabila kita mau sholat kemudian menggunakan air menyebabkan sakitnya tambah parah, maka sebagai gantinya kita diperbolehkan untuk
bertayamum menggunakan debu. Jadi tidak menggunakan air ya ketika bersucinya. Karena takutnya kalau nanti berwudu menggunakan air, orang yang sedang sakit itu tadi sakitnya tambah parah. Untuk menghindari itu, maka diperbolehkannya bersuci menggunakan debu dengan cara tayamum. Kemudian ketentuan tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu karena sebagai keringanan bagi orang yang tidak bisa menggunakan air oleh sebab-sebab tertentu. Yang pertama, orang yang sedang sakit, yaitu bagi orang yang jika memakai air maka sakitnya bertambah parah atau bertambah lama sembuhnya, maka diperbolehkan tayamum. Kemudian yang kedua, orang dalam perjalanan, yaitu bagi orang yang dalam perjalanan dan dia tidak menemukan air ketika perjalanan untuk berwudu, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Misalnya kita sedang berada dalam bis antar kota, kita mau pergi ke Jakarta misalnya. Dalam bis kita tidak menemukan air, maka kita bisa menepukkan jendela atau tempat duduk kita yang di mana kita bisa menemukan debu, kemudian bisa kita gunakan untuk tayamum. Yang ketiga yaitu tidak ada air. Kita susah menemukan air sehingga tidak bisa berwudu. Jika sudah waktu masuk sholat tetapi tidak menemukan air, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian sekarang kita pelajari rukun tayamum. Teman-teman bisa sambil dibuka bukunya halaman 122. Rukun tayamum yang pertama yaitu membaca niat. Niat tayamum di sana sudah ada. Nawaitu tayammuma li isbahati sholati fardhalillahi ta'ala, yang artinya aku niat bertayamum untuk dapat melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Jadi jangan lupa setiap kita mau melakukan sesuatu harus diawali dengan niat ya, dan niatkan semuanya itu karena Allah. Begitu juga dengan tayamum. Kita berniat tayamum untuk melakukan sholat karena siapa? Karena Allah Ta'ala. Nah, itu rukun tayamum yang pertama. Kemudian setelah berniat, kita mengambil debu kemudian mengusapkan pada muka. Pertama yang dibasuh, yang diusap adalah muka dulu. Kemudian yang ketiga, rukun tayamum adalah mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Batasnya sama dengan wudhu ya, mengusap tangan batasnya sampai siku-siku. Dengan apa? Dengan debu juga, debu yang suci. Namanya juga tayamum. Yang digunakan adalah debu. Kemudian yang terakhir dan yang keempat, rukun tayamum yang keempat adalah tertib dan berurutan. Nah, ketika kita melakukan tayamum, kita harus mengerjakannya dengan urut ya. Pertama tadi harus niat, kemudian mengusap muka dengan debu, kemudian mengusap tangan sampai siku-siku. Tidak boleh terbolak-balik. Begitu teman-teman. Kemudian sekarang kita lihat tata cara tayamum. Tata cara tayamum ini sudah dijelaskan pada rukun tadi ya, tapi ini lebih terperinci. Yang pertama kita niat dulu. Gimana tadi niatnya? Nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardhalillahi ta'ala. Kemudian setelah niat kita baca basmalah sambil cari daerah yang berdebu atau tempat yang kira-kira bisa menemukan debu atau tanah yang suci itu ya. Kita tempelkan tangan kita pada tempat yang berdebu itu. Kemudian kalau sudah, jangan pegang apa-apa dulu. Kita tiup telapak tangan kita, tiupnya pelan-pelan ya. Tidak boleh banter-banter, nanti debunya hilang semua. Untuk menipiskan tanah atau debu yang sudah menempel pada tangan kita, kita tiup pelan-pelan. Kita tiup, sudah. Kemudian kita usapkan pada muka kita, diusapkan, diratakan. Nah,
Pertama itu hanya 1 kali saja. Kemudian kita tempelkan tangan kita pada tempat yang berdebu lagi. Kemudian kita tiup lagi telapak tangan kita sama dengan cara yang pertama itu tadi ya. Kemudian untuk selanjutnya daerah yang diusap adalah tangan. Mulai dari tangan kanan dulu, dari punggung tangan sampai siku. Kemudian tangannya dibalik, telapak tangannya sebelah kanan jangan sampai terkena tangan kiri ya, nanti debunya hilang. Kemudian kalau sudah sampai hampir sampai telapak tangan di pergelangan itu, gantian tangan kanannya mengusap tangan kiri mulai dari punggung sampai depan. Jadi batas mengusap tangan ketika bertayamum sama dengan berwudu, yaitu sampai siku-siku. Nah, itu tadi kegiatan belajar kita tentang tayamum hari ini. Sudah jelas atau masih ada yang bingung? Jika teman-teman mau bertanya, silahkan saja Bu Ima tunggu. Kemudian bisa dikerjakan latihan 1 dan latihan 2 pada halaman 123 sampai dengan 124. Kita bahas sebentar ya. Latihan 1 halaman 123. Nomor 1, nanti teman-teman diminta untuk memasangkan dengan memberikan garis antara pernyataan sebelah kiri dengan kotak yang ada di sebelah kanan sesuai dengan jawaban yang benar. Nomor 1, tayamum dilaksanakan sebagai pengganti apa? Tayamum itu pengganti wudhu. Silahkan ditarik garis, mencari kata wudhu pada kotak di sebelah kanan. Kemudian nomor 2, orang yang diperbolehkan tayamum walaupun ada air adalah orang yang sedang apa? Orang yang sedang sakit. Boleh ya, orang sakit tayamum meskipun ada air, karena dikhawatirkan nanti sakitnya tambah parah jika terkena air. Nomor 3, sebutan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Apa? Orang yang sedang berpergian disebut musafir, paling atas itu. Nomor 4, tayamum diawali dengan bacaan basmalah. Nomor 4, jawabannya adalah basmalah. Silakan ditarik garis pada kata basmalah. Bagaimana bunyi basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, nomor 5, tayamum dilaksanakan dengan menggunakan apa tadi? Tayamum itu menggunakan debu. Nomor 6, sudah masuk waktu sholat, berarti termasuk syaratnya tayamum. Cari syarat tayamum. Salah satunya adalah sudah masuk waktu sholat jika kita mau mengerjakan sholat. Kemudian nomor 7, mengusap debu pada tangan sampai, batasnya sampai mana tadi? Sampai siku. Sampai siku-siku ya. Nomor 8, melaksanakan tayamum kemudian turun hujan, maka tayamumnya batal. Betul sekali. Karena ketika turun hujan kita sudah menemukan air, dan air hujan itu boleh digunakan untuk berwudu. 9, mengusap muka dengan debu atau tanah. Mengusap muka dengan debu atau tanah adalah rukun tayamum ya, salah satu rukun tayamum, berarti harus dikerjakan ketika kita bertayamum. Jika tidak dikerjakan, maka tayamum yang kita lakukan tidak sah. Nomor 10, yang dibaca setelah selesai tayamum adalah doa. Nah, itu tadi kita lakukan ya. Doa sesudah tayamum hampir sama dengan doa sesudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin.
Nah teman-teman, itu tadi adalah latihan 1. Nanti yang ketinggalan bisa lihat kunci jawaban yang ada pada tampilan ini ya. Kemudian kita lanjutkan pada latihan 2, halaman 123. Lingkarilah B jika pernyataan berikut benar dan S jika pernyataan berikut salah. Nah, kita harus teliti ya. Kita baca dulu pernyataannya, kita baca dengan teliti, kemudian kita pahami, barulah kita tentukan jawabannya B atau S, benar atau salah. Siap? Kita mulai dari nomor 1. Sudah berpakaian rapi dan takut basah, bisa melakukan tayamum. B atau S? S. Nomor 1 jawabannya adalah S, karena bukan termasuk syarat diperbolehkannya tayamum ya, hanya takut basah saja. Kemudian nomor 2, tayamum menggunakan debu yang suci dan bersih. Betul ya, nomor 2 B jawabannya. Nomor 3, tidak ditemukan air, maka wudhu bisa diganti dengan tayamum. Betul? Betul atau salah? Betul. Nomor 3 jawabannya B. Sekarang kita balik bukunya halaman 124. Nomor 4. Sudah melaksanakan tayamum, kemudian turun hujan lebat, tidak perlu wudhu lagi. Betul atau salah? Salah, karena air hujan bisa digunakan untuk wudhu, maka tayamumnya menjadi batal, harus mengulang dengan wudhu. Nomor 5, bila terkena air sakitnya menjadi parah, boleh melaksanakan tayamum? Benar atau salah? Benar. Nomor 6, karena di perjalanan mendaki gunung airnya terbatas, maka wudhu bisa digantikan dengan tayamum. Nah, ini biasanya para pendaki itu kalau mau naik gunung bawa air ya, biasanya hanya cukup untuk air minum saja. Nah, jika nanti di atas perjalanan di gunung itu mereka menemukan mata air, maka ketika mau melaksanakan sholat harus berwudu. Tapi jika tidak menemukan air, boleh bertayamum. Jadi jawabannya adalah B, benar ya. Boleh digantikan dengan tayamum. Nah, karena di sini keterangannya airnya terbatas. Air terbatas itu kalau kita pakai wudhu juga tidak cukup, maka wudhu kita juga tidak sah ya, maka boleh tayamum. Nomor 7, jika tidak menemukan air, tidak perlu mengerjakan sholat. Betul atau salah? Salah. Kalau tidak menemukan air, kita bisa menggunakan debu untuk bertayamum, jadi tetap harus sholat. Nomor 8, tidak terpenuhinya rukun tayamum, maka tayamumnya tidak sah. Betul sekali. Nomor 8B. Nomor 9, tayamum bisa dilaksanakan dengan benda apapun. Tidak nggih, tayamum hanya bisa menggunakan debu atau tanah saja yang suci. Nomor 10, sekali tayamum bisa digunakan untuk beberapa kali sholat fardu. Tidak bisa ya. Satu kali tayamum itu hanya digunakan untuk satu sholat, itu pun kalau sudah masuk waktunya sholat. Jadi nomor 10 jawabannya adalah S. Nah teman-teman, itu tadi kegiatan belajar kita tentang materi tayamum. Nanti jika masih ada yang bingung atau Bu Ima menjelaskannya kecepatan, teman-teman bisa menanyakan pada Bu Ima nggih. Dari Bu Ima cukup sekian, apabila ada kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.